Aluk Todolo adalah aturan tata hidup yang dianut oleh leluhur masyarakat Toraja sejak dulu, berkenaan dengan pemerintahan, kemasyarakatan, dan sistem kepercayaan. Dulu waktu masih agama Aluk Todolo atau kepercayaan kepada leluhur itu memang rumit, 7.777 aturan. Tapi yang namanya Puang Buralangi maupun Pong Pakulando yang membawa aturan itu, dia kembali ke penciptanya, bahwa manusia itu tidak bisa dengan 7.777. Penciptanya mengatakan 777 saja. Tapi yang dijalankan hanya 77. 77 aturan itu kan rumit. Nah, masuk mulai dari tahun 1905, masuk agama Kristen. Percaya kepada sepenuh hati kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Lebih gampang dua. Dalam kepercayaan ini, kematian bukan akhir segalanya. Ketika seseorang meninggal, ia sekadar dianggap sakit atau tomaluka dalam bahasa Toraja. Jadi sebenarnya orang Toraja itu mengharapkan kalau ada orang tua atau saudaranya mati, itu menjadi tugas mereka yang hidup. Hubungan antara orang Toraja yang hidup dengan orang Toraja yang mati, menurut kepercayaan orang Toraja dulu, itu arwah orang tua itu akan pulang memberkati keluarga dan masyarakatnya. Tapi kalau orang Toraja itu memaksakan diri, saya kira bisa putus hubungan itu. Jenazahnya ditempatkan di rumah adat Toraja atau Tongkonan guna menyelesaikan seluruh perkara dunia. Proses ini bisa berlangsung hingga bertahun-tahun. Kenapa dia disemayamkan sampai beberapa hari atau beberapa bulan, mungkin beberapa tahun? Itu menyelesaikan semua masalahnya, termasuk kata-kata kasar, hutang piutang. Biasanya di hadapan jasad, orang Toraja tidak mau berbohong. Kalau dulu mereka meninggal karena penyakit cacar, itu cepat-cepat dikubur. Karena jangan sampai penyakit simia mati pindah kepada yang hidup. Tapi kalau normal, tetap memang itu mungkin kita mati itu karena penyakit, tapi penyakit itu sudah dibalsem, dilulurkan kepada jasad itu. Otomatis pembusukan terjadi. Cuma penyakit si mati tidak akan pindah kepada kami yang hidup. Dan sebagian besar anak Toraja tidak pernah akan jijik dengan bau bangkai maupun bau obat itu, karena yang mati itu adalah orang tua mereka. Selama ditempatkan di Tongkonan, jenazah dibaluri balsem khusus warisan leluhur. Setelah perkara dunianya rampung, dilakukanlah Rambu Solo, sebuah upacara mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Upacara ini juga diiringi dengan persembahan ternak. Jadi kalau sudah tidak ada yang melayat, baru sisa hasil usahanya dinilai dalam bentuk kerbau dan babi, dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk sosial tadi, dengan falsafah dasar supaya anak-anaknya tidak harus tergantung kepada harta orang tua yang mati. Leluhur orang Toraja memilih dimakamkan dalam gua di atas bukit, guna menyisakan lahan untuk anak cucu mereka. Leluhur kami itu lebih memahami tentang tata ruang barangkali. Karena dulu bukit batu itu tidak terlalu bermanfaat buat kehidupan orang yang masih hidup ya. Sehingga bukit dan lembah itu masih bisa untuk bercocok tanam maupun berkebun. Ritual kematian itu belum usai. Keluarga mendiang punya kewajiban melakukan upacara manene, yang umumnya berselang beberapa tahun setelah kematian. Jadi sebenarnya mak nenek itu
melaksanakan upacara ritual kepada mereka yang sudah pergi ya beberapa tahun yang lalu. Memindahkan mayat untuk ke tempat yang baru, karena tempat yang semula ini sudah lama dan sudah tua dan sudah lapuk juga. Jadi itu acara yang hari ini kami buat. Kalau sekarang yang saya lihat ya, yang sekarang itu kan mereka hanya melakukan ritual, tidak menghayati, hanya sekedar reuni antara sesama keluarga-keluarga itu. Kan kurang sekarang yang mengerti tentang acara Mak Nenek itu. Lama-kelamaan, ritual kematian Toraja terpengaruh agama Samawi dan kultur lain yang pelan-pelan memudarkan adat asli Toraja. Sekarang orang Toraja sudah mulai kawin dengan suku Bugis, suku Jawa, suku Makassar, malah orang Jerman, Amerika, Belanda. Jadi otomatis anak cucunya berapa budaya. Apakah budaya Toraja ini masih bisa jalan seperti dulu? Saya kira tidak. Tapi falsafahnya mungkin yang cocok dengan hubungan-hubungan keluarga itu pasti. Sepanjang anak Toraja memahami falsafah dasar agama Aluk-Todolo maupun Kristen, Muslim dan seterusnya, saya kira tujuannya sama. Cuma cara pelaksanaannya yang berbeda. Jadi sekarang orang Toraja mulai pisahkan mana keyakinan dan mana adat ya.